eh, kontribusi itu sama dengan manfaat ya Bu yang di proposal. Iya, betul. Betul, Pak. Jadi, so sorry mungkin saya salah. Iya, betul. Betul, Pak Joko. Jadi Ya, kontribusi maka sama dengan manfaat kalau kita dalam proposal, dalam disertasi. Tapi lebih singkat eh, gitu ya. Jadi lebih singkat, mungkin hanya satu dua kalimat biasanya seperti itu. Karena kembali kita menulis di artikel ilmiah itu padat dan singkat karena dibatasi jumlah kata dan halaman. Jadi dipersingkat. Kalau ya Bu. disertasi boleh panjang lebar. Ya, terima kasih Bu. Ya, ya Pak Joko. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke literatur review. Oke, jadi yang berikutnya adalah terkait dengan literatur review. Isi dari literatur review itu adalah konsep atau teori yang kita gunakan, kemudian keterkaitan antar variabel dan hipotesis jika ada. Untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang bersifat konseptual, itu tidak perlu ada hipotesis. Jadi untuk literatur review, contohnya ketika menulis terkait dengan financial distress dan produktivitas pemasaran, maka literatur reviewnya poinnya bisa financial distress dan produktivitas pemasaran. Itu eh, pengertiannya itu seperti apa atau konsepnya seperti apa, kemudian masuk ke financial distress dan manajemen laba, kemudian financial distress dan subsidi pemerintah. Ini terkait dengan eh, variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Jadi kita dalam menulis literatur review itu kita perlu bagian bukan subbab ya. Kadang kalau artikel kan tidak ada bab kan gitu ya. Subbagian terkait keterkaitan antar variabel. Kita memang sudah share screen ya Pak ini Pak. Oh belum ya. Lupa saya Pak. Betul belum. Oke, jadi literatur review tadi kita kan sudah introduction. Saya kira untuk title, abstrak dan sebagainya udah ini. Terkait dengan literatur review itu isinya apa? Itu isinya konsep atau teori yang kita gunakan, kemudian keterkaitan antar variabel, kemudian yang berikutnya adalah hipotesis jika jika ada. Yang pertama adalah terkait dengan konsep atau keterkaitan antar variabel. Jadi misalkan ini kadang saya juga di dalam menulis literatur review itu langsung keterkaitan antar variabel. Jadi di dalamnya termasuk konsep yang kita gunakan untuk memaknai variabel tersebut. Jadi misalkan ini terkait dengan penelitian mengenai financial distress dan marketing productivity. Ini untuk literatur reviewnya, subbagiannya bisa langsung menjelaskan antara financial distress dengan variabel-variabel yang digunakan. Jadi misalkan ini variabel yang digunakan adalah financial distress dan produktivitas pemasaran. Kemudian financial distress dan manajemen laba, financial distress dan subsidi pemerintah. Ini adalah sub-sub bagian dari literatur literatur review. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan hipotesis. Nah, dilanjutkan dengan hipotesis. Ini adalah contoh yang lain dari literatur review. Boleh kita menjelaskan dulu mengenai konsep atau teori yang digunakan. Misalkan ini menjelaskan mengenai teori agensi, kemudian mengenai makna financial health atau kesehatan keuangan sebelum masuk ke financial distress. Atau bisa langsung masuk ke financial distress. Itu ya. Atau boleh juga memulai dengan teori-teori apa yang kita gunakan. Ini adalah contoh dari hipotesis. Jadi setelah subbagian tadi, setelah
keterkaitan antar variabel, maka di bawahnya kita menyatakan hipotesis. Misalkan di sini H1 profitability positively and significantly has impact on the health of financial position of the SOS atau small BUMN ya. Ini adalah BUMN. State on enterprises. Enterprises yang dimiliki oleh state atau negara. Ini contoh sub yang kedua, ini menjelaskan mengenai earning management. Kemudian di bawahnya ada hipotesis pengaruh antara earning management dan kesehatan keuangan. Jadi kalau menulis hipotesis itu kita mendahului dulu dengan penjelasan mengenai apa yang akan kita hipotesiskan, termasuk di dalamnya ada penelitian terdahulu. Jadi tidak tiba-tiba muncul sebuah hipotesis. Jadi perlu kita jelaskan dulu hipotesis kita itu dasarnya apa dan siapa-siapa saja yang sudah meneliti atau menghipotesiskan seperti penelitian kita. Oke, ini contoh literatur review juga, misalkan terkait dengan penelitian mengenai kecurangan. Jadi ini yang digunakan untuk literatur review. Jadi itu beberapa poin yang harus ada di literatur review. Oke, ada pertanyaan, nanti akan kita lihat ke masing-masing artikel dari mahasiswa. Apakah sudah mencakup poin-poin seperti yang sudah kita bahas ini untuk masing-masing subbagian.